Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti tugas IHT. Ya, marilah kita buka IHT ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan IHT-nya bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja saya mohon izin untuk share screen untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Ya, materi untuk sore hari ini saya mengambil materi tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Apa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Satu, Bu, mohon izin. Satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Ya. Yang kedua, mandiri, bernilai kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Mungkin dari ada yang perlu ditambahkan, Bu? Ya, itu adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi pengertian dari profil pelajar Pancasila itu sendiri itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Itu adalah definisi dari profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu pasti sudah tahu semua kan? Siap, Bu, sudah, Bu. Oke, selanjutnya ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Pak ya. Seperti yang disebutkan oleh para ustadz tadi, bahwa yang pertama dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Ini adalah dimensi. Nah, dimensi sendiri itu merupakan kompetensi dan fondasi yang perlu dikembangkan oleh pendidik. Jadi pendidik itu harus mempunyai profil pelajar Pancasila dari keenam dimensi ini. Ya, selanjutnya ini adalah pengertian dari dimensinya. Dimensi yang pertama tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya yaitu pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi di sini artinya bahwa pelajar Indonesia itu harus selalu mematuhi perintah Allah ya dan menjauhi segala larangannya dan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pertama yaitu akhlak beragama. Kemudian akhlak pribadi yaitu kepada diri sendiri. Yang ketiga akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima adalah akhlak bernegara. Itu adalah elemennya. Dimensi yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Maksudnya, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa.
Elemen kunci berkebinekaan global yaitu yang pertama harus dapat mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua yaitu berkemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dimensi yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ya, elemen kunci gotong royong yang pertama yaitu melakukan kolaborasi. Yang kedua yaitu memiliki kepedulian yang tinggi. Yang ketiga yaitu berbagi dengan sesama. Dimensi yang keempat yaitu mandiri. Maksudnya, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri yaitu yang pertama memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua yaitu serta memiliki regulasi diri. Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Maksudnya, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Itu adalah elemen dari bernalar kritis. Dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Artinya, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak ya, dan berdampak. Dalam bentuk itu, yaitu dalam bentuknya bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Nah, elemen kunci kreatif yaitu yang pertama bisa menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua yaitu bisa menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Bu, mau tanya, Bu. Oh iya, silakan Bapak. Bu, penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah itu gimana ya? Ya, menurut saya penerapannya itu seperti dalam kehidupan sehari-hari ya, di sekolah juga penerapannya yaitu melalui budaya, bisa melalui budaya atau bisa melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Itu adalah penerapannya. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Rauf, monggo. Itu Bu, mau tanya di elemen yang pertama, Bu, untuk slide pertama, Bu, tolong. Oh iya, slide yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, Bu, slide kedua maksudnya. Slide kedua. Ini Pak, ya. Nah ini Bu. Nah ini kan ada elemen kunci beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Bu. Ya. Nah selama ini kita kan kesulitan, Bu, di sekolah kita masing-masing untuk anak di zaman sekarang itu kan kadang akhlak di urusan akhlak pribadi, Bu, dan khususnya kepada akhlak kepada manusia itu kan kurang, Bu. Nah itu bagaimana, Bu, menyikapi
agar anak itu paling tidak itu bisa meminimalisir kenakalan dari anak tersebut yang sesuai dengan elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan tindakan apa maksudnya? Oh, tindakannya. Maksudnya itu bagaimana penerapannya gitu, Pak? Tindakannya untuk siswa itu agar ke depannya bisa akhlaknya lebih tertata gitu, Pak? Iya, Bu. Kadang kan kalau ada orang yang lebih tua itu kan kalau zaman dulu itu kan kita bingung, kita apa ya? Itu ada orang tua berarti kita harus sopan. Sekarang kan enggak. Ada orang tua, ada orang muda, pokoknya dianggap sama gitu loh. Nah, itu mungkin ada tambahan mata pelajaran khusus budi pekerti atau tata krama atau sejenisnya gitu loh. Oh, untuk menanggapi itu, untuk kita menerapkannya di dalam pelajaran pendidikan agama Islam, ya Pak ya, PAI, itu gurunya setiap hari memberikan apa itu namanya, apa ya Pak ya, istilahnya nuturi, ya, ataukah nuturi gimana apa biar siswanya itu lebih baik lagi akhlaknya. Lah untuk tata keramanya itu biasanya diterapkan dalam pelajaran mukol, Pak. Muatan lokal itu, Pak. Di dalam bahasa Jawa. Itu kan diajarkan tata cara berbicara dengan sopan, dengan menggunakan tata krama inggil, tama itu mulai dari kita sendiri, Pak, misalkan. Dari kita sendiri itu maksudnya seorang guru itu memberikan contoh. Ya, memberikan contoh yang baik, kita berbicara dengan siswa itu dengan yang lembut, dengan boso kromo sing apik lah, seperti itu Pak. Memberikan contoh seperti itu mungkin. Mungkin ada sanggahan lagi, Pak Imam mungkin menambahkan, Pak. Ampun, Bu. Tadi pertanyaan jawabannya sudah jelas. Ya, mungkin dari Pak Rauf tadi jawabannya mungkin ada tambahan dari Pak Imam, di sekolahnya seperti apa penerapannya? Gimana, Bu? Mungkin dari Pak Imam ada tambahan yang tadi pertanyaannya dilontarkan oleh Pak Rauf tadi. Oh, yang di Pak Rauf tadi. Iya. Karena gimana, Bu? Akhlak manusianya, akhlak anaknya ketika berhubungan dengan manusia, Bu ya. Atau sesama temannya gitu ya. Iya. Kalau dari sekolahan sih gini, Bu, lebih ditekankan di guru agamanya. Jadi ketika mereka itu pagi itu kan sholat duha, kemudian habis sholat duha itu ada semacam arahan setiap pagi itu bagaimana cara menghargai guru, bagaimana cara menghargai temannya, itu selalu diingatkan, apalagi kepada orang tua. Jadi bagaimanapun juga hubungan kita sesama manusia itu harus bisa baik agar kita baik di masa depannya nanti. Biasanya guru agama yang sering menyampaikan itu. Iya, memberikan motivasi, jangan ya seperti itu ya. Sering diceramai kalau salah siswanya dikasih penjelasan yang baik. Yang beritahu ini ya emang sekarang Pak ya. Kalau anak SMK memang seperti itu semua ya Pak ya. Gimana Ibu? Iya. Kebanyakan sih seperti itu, kebanyakan seperti itu. Soalnya kalau yang mengarahkan guru BK itu cenderung malah seberapa nurut ya biasanya. Iya, kalau sama guru BK emang cenderung tidak ada masalah Pak. Kalau sama BK itu Pak, masalah besar. Ya, ya Bu. Mau izin Bu, sedikit tambahan. Ini kan mungkin gagasan dari saya. Iya. Gimana Pak? Itu kata jenengan tadi lebih ditekankan ke mata pelajaran PA itu sama bahasa daerah ya. Iya. Nah, mungkin ini sedikit menambahi sama apa yang disampaikan Pak Imam tadi. Itu mungkin
apakah itu Bu? Kalau kita cuma ibaratnya kalau bahasa Jawa kan jaga nodok loh Bu. Kalau cuma ke Nggih. pendidikan agama, ke bahasa Jawa, kalau mulak itu kan jam pelajarannya kan cuma sedikit loh Bu. PAI juga cuma 2 jam kalau tidak salah dalam setiap pertemuan. Iya, 3 jam Pak 3 sekarang jam Pak PAI. sekarang, Iya. Ya mungkin untuk di setiap mapel, kalau khususnya di produktif itu kan jamnya banyak, mungkin bisa ditambahi semacam motivasi gitu loh Bu. Jadi tidak hanya cuma ke guru PAI, ke BP, atau ke cuma muloknya saja. Namanya zaman sekarang Bu. Dulu aja kalau kita ketemu sama kepala sekolah nggak berani ya. Kalau sekarang kan kepala sekolah malah semacam teman dekat yang bisa saling mencurhat gitu. Gitu Pak ya. Iya Pak, iya. Emang sekarang seperti itu Pak. Iya, misalnya Ada gurunya saja ditintin. Nah gitu loh kadang. Nah itu loh Pak. Kadang gitu kan. Zaman sekarang itu juga repot gitu loh Bu. Ya mungkin untuk di seluruh mata pelajaran bisa ya minimal paling enggak di pembukaan itu dikasih 5 menit untuk motivasi biar anak itu ya paling tidak diberi sedikit pelajaran tentang tata krama lah. Kalau kita cuma PAI sama mulok ya enggak ngatasi itu. Oh iya. Iya Pak, bisa juga Pak itu Pak. Iya Pak. Bisa dimasukkan karena itu merupakan kalau di dalam semua mata pelajaran dikasih seperti itu untuk upaya agar akhlaknya para siswa itu lebih baik, itu menurut saya juga bagus Pak. Iya. Soalnya sekarang zamannya sudah seperti ini, siswa sama guru juga kayak teman katanya ya Pak ya. Sekarang juga nggak pernah kan ada siswa yang nyapa. Dulu saya kalau sekolah sama guru takut nunduk saja. Kalau sekarang tidak ya, yang seperti itu Pak ya. Sekarang guru berasa teman Bu. Ya itu aja Bu. Iya, guru berasa teman. Ya itu aja Bu, mungkin jawabannya sudah memuaskan. Oke. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Seperti itu Bapak ya. Jadi dalam sekolah PK ini kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila untuk menjadikan sekolah lebih maju lagi. Seperti itu. Bapak ya? Ya, siap. Mungkin? Oke, mungkin ada lagi atau sudah selesai sampai di sini? Sudah Bu. Sudah. Ampun ya. Kalau sudah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Kalau ada masukan, silakan dikasih masukan lewat WA juga bisa ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang paham. Untuk Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.